Bapeda Kabupaten Lombok Utara menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 secara online. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, di mana Musrenbang ini resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara, Haji Najmul Akhyar, Senin kemarin. Ratusan orang yang mengikuti Musrenbang yang dilakukan secara virtual kali ini, ratusan peserta tersebut adalah merupakan gabungan dari semua unsur, yakni lembaga pemerintahan, masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat hingga pemerintah desa Lombok Utara. Juga Bapeda NTB, Kapolres KLU, dan Dandim Lombok Barat. Menurutnya, meski berbeda dari sebelumnya, Musrenbang via online dirasa sukses. Pasalnya, sejak dibuka Bupati hingga selesai, tidak ada kendala yang berarti. Pada acara Musrenbang kali ini, dibuka oleh penyampaian dari Bapeda Provinsi NTB, yang dibacakan oleh Hajah Ari Purwantini, Sekretaris Bapeda Nusa Tenggara Barat, di mana dalam penyampaiannya, ia menekankan keselarasan program RKPD Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan program yang telah dicanangkan pemerintah provinsi, seperti penguatan mitigasi bencana, akuntabilitas dan kualitas birokrasi, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta meningkatkan nilai tambah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada Musrenbang tahun ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tema RKPD, yaitu membangun pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang lebih berkualitas melalui peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, dan investasi yang didukung SDM unggul dan infrastruktur mantap. Dengan menetapkan 5 prioritas daerah, yaitu penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, layanan dasar, serta konektivitas antar wilayah. Kedua, akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Serta yang kelima, meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui modernisasi pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Sementara itu, di ruang kerja Bupati, Haji Najmul Akhyar didampingi Sekretaris Daerah Sekda Haji Suhardi dan PLT Asisten 3, Evi Winarni, memonitoring langsung kegiatan Musrenbang tersebut melalui layar monitor. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan betapa pentingnya kegiatan Musrenbang tersebut dalam rangka menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai di 2021 mendatang. Najmul menjelaskan, Musrenbang ini adalah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, baik itu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dan akumulasi. Kegiatan tersebut juga bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pertanian dan pariwisata, serta hasil Musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas, dan budaya yang dikemas dalam gendur rasa siu ate sopo angen. Selain itu, Musrenbang ini menjadi perwujudan penyelenggaraan pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat dengan pelibatan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Dalam Musrenbang tersebut, terdapat 2 hal yang memberlakukan perhatian khusus. Pertama, pengurangan resiko bencana. Kedua, pengembangan model ekonomi daerah mesti sejurus dengan pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim, sehingga aspek ekonomi daerah tersebut harus tangguh terhadap bencana. Sedangkan untuk aspek ekonomi petani, rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2,66 km sudah dilakukan. Hal tersebut dengan harapan di sektor pertanian dapat kembali memproduksi secara optimal dan normal. Berdasarkan evaluasi kinerja di 2019, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, seperti aspek kesehatan di 3 indikator, yakni kasus kematian bayi dalam 1000 kelahiran, kemudian kasus kematian ibu ditargetkan sebesar 0, namun nyatanya mencapai 4 kasus. Selanjutnya, pada aspek pendidikan, masih terdapat siswa putus sekolah di jenjang SD dan jenjang SMP meski tidak signifikan. Demikian juga aspek pariwisata, di mana pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat terdampak karena terjadinya bencana, sehingga telah mempengaruhi perekonomian daerah. Akibatnya, rata-rata lama tinggal wisatawan dan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung menurun. Data di 2019 menunjukkan rata-rata lama tinggal wisatawan selama 2,2 hari tercapai 2,15 hari. Sedangkan jumlah wisatawan ditargetkan sebanyak 800.000 pengunjung, tetapi hanya mencapai 636.436 pengunjung. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata dirumahkan.
menghadapi bencana COVID-19 ini. Pertama adalah pengurangan risiko bencana. Mestinya dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks, situasi, dan tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tangguh terhadap bencana yang terjadi semaksimal mungkin. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan COVID-19, bencana ini kita rasakan masif, tidak hanya di tingkat kita Kabupaten Lombok Utara, tetapi di tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Kita tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Oleh karena itulah maka hal-hal seperti ini penting menjadi perhatian kita. Di antaranya ke depan adalah menganggarkan biaya yang tak terduga dalam jumlah yang cukup, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana seperti ini akan terjadi. Itulah kita semua mesti cermat melihat usulan perencanaan pembangunan yang benar-benar bersumber dari aspirasi masyarakat atau grassroots, menanggalkan kepentingan pribadi atau golongan, agar masyarakat Lombok Utara senyatanya bisa merasakan manisnya produk pembangunan ini. Selain itu, pada musrenbang RKPD kali ini juga diikuti oleh pimpinan DPRD Lombok Utara yang dalam penyampaiannya penting pemerintah daerah untuk segera mengambil kebijakan yang dianggap penting untuk menanggulangi bencana non-alam saat ini. Selain itu, pemerintah daerah terus didorong oleh DPRD untuk mencapai pendapatan lain selain dari APBD, karena dampak yang ditimbulkan oleh bencana virus corona tidak bisa diprediksi. Juga sedang mendapatkan musibah COVID-19 yang melanda segala sendi kehidupan bukan saja di Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara bahwa dengan melihat sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dapat didorong menjadi sumber pembiayaan pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Utara harus mampu berupaya dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengakses sumber-sumber pendapatan dari baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam setiap rencana pembangunan harus berorientasi pada penanggulangan bencana yang memiliki kemampuan dalam setiap penanganan bencana. Dengan melihat kondisi alam Kabupaten Lombok Utara yang rentan terhadap bencana alam, dalam 9 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara harus betul-betul memprioritaskan. Sementara pada kesempatan selanjutnya, Bapeda Kabupaten Lombok Utara secara gamblang memaparkan capaian-capaian yang berhasil diraih, terutama di sektor peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan capaian lain di bidang kesehatan. Lombok Utara pernah mencapai posisi pertumbuhan ekonomi 6,14. Ini lebih besar dari target RPJMD. Itu 5,8 Bang Bupati. Namun bencana gempa bumi yang telah melanda Lombok Utara 5 Agustus 2018 menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu terpuruk menjadi minus 0,86. Kemudian dengan ikhtiar kita bersama dan dukungan daripada semua pihak, di tahun 2018 kita mengejarkan program-program untuk pemberdayaan ekonomi, terutama pemberdayaan ekonomi inklusif ya, dengan pendekatan kepada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Alhamdulillah sudah akan mencapai posisi normal seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Jadi ini bagus sekali pertumbuhan kita 5,92 Pak Bupati. Ini hasil dari recovery kita pasca bencana. Namun kondisi saat ini, jadi sepertinya ada 2 kali serangan besar di Kabupaten Lombok Utara, tidak hanya gempa bumi dan COVID-19, maka tentu saja seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa dari sisi ekonomi tentu saja Lombok Utara ini akan menjadi penurunan, tapi mudah-mudahan penurunan tidak signifikan. Beberapa kondisi yang terjadi tetap patut disyukuri bersama, sebab di balik semua ini, Indeks Pembangunan Manusia 2019 mengalami peningkatan cukup menggembirakan, yakni di 2018 sebesar 63,83 poin menjadi 75,04 poin di 2019. Selain itu, penurunan angka kemiskinan di 2018 ditargetkan 26,63% dan terrealisasi 28,83%.
Berdasarkan data rekapitulasi capaian kinerja RPJMD di 2019 menunjukkan bahwa dari 42 indikator yang dicanangkan, jumlah indikator yang berhasil dicapai sebanyak 21, sementara jumlah indikator yang belum dicapai sebanyak 19. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.